Pemirsa, hari ke-9 pemberangkatan jemaah haji embarkasi Pondok Gede telah memberangkatkan 46.801 jemaah calon haji. Sementara jumlah total jemaah calon haji yang tiba di Arab Saudi sebanyak 43.580 jemaah. Memasuki hari ke-9 pemberangkatan calon jemaah haji, embarkasi Pondok Gede, Jakarta telah memberangkatkan sebanyak 46.801 jemaah haji dari 123 kloter. Per hari ini terdapat 2 kloter dengan jumlah total 767 dari embarkasi Provinsi Banten. Rencananya 2 kloter dari Banten akan terbang ke Arab Saudi pada tanggal 1 Juni pukul 3.30 dan 8.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu jumlah jemaah haji yang telah tiba di Madinah sebanyak 43.580 yang terdiri dari 114 kloter. Kementerian Agama berkomitmen mewujudkan layanan haji ramah lanjut usia pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023. Dibuktikan dengan layanan yang diberikan kepada jemaah calon haji lanjut usia. Secara keseluruhan jemaah lansia yang sudah hadir di Tanah Suci berjumlah 10.963 jemaah dari 40.324 jemaah haji yang tiba di kota Madinah Al-Munawwarah. Sementara jemaah haji lansia yang masuk rumah sakit KKIH rentang usia 69 tahun hingga 85 tahun sebanyak 7 orang dengan jenis penyakit hipertensi, gula, dan demensia. Hotel-hotel yang memiliki kebanyakan lansia juga ditempatkan berdekatan dengan Masjid Nabawi. Selain itu, hotel-hotel tersebut juga ditempel stiker-stiker anjuran mengutamakan lansia dan mengawasi jamaah lansia. Stiker terpasang di lokasi strategis yang dilalui jemaah haji. Sementara itu, pelayanan akomodasi di hotel tempat tinggal mereka juga terlayani dengan baik seperti kasur yang nyaman, toilet yang mudah dijangkau, dan air zam-zam yang selalu dikirim ke kamar. Tentu saja hal ini memudahkan lansia menjalankan ibadah haji. Dari total 210.000 jamaah calon haji, 67.000 jamaah di Tanah Suci berusia lansia antara 80 tahun hingga 119 tahun. Enak, di sini senang, dekat ke masjid. Terus makannya enak, khas Indonesia. Pembantunya ini tukang nuntun saya bagus, pada baik-baik gitu. Teman-temannya ramah ya, Bu? Iya, teman-temannya ramah. Oke, terima kasih, Ibu. Sama halnya dengan Marni dan Murta tinggal di hotel yang sangat dekat dengan Masjid Nabawi. Jarak hotel yang mereka tinggali hanya 50 meter dari Masjid Nabawi. Hanya ditempuh dengan waktu 5 menit berjalan kaki. Turun dari hotel langsung area masjid. Jadi kita bisa bolak-balik sesering mungkin gitu untuk ke masjid. Jadi arba'innya kena ya, Bu? Nah, mau di istilahnya masih hari beberapa kali juga, enggak terlalu makan waktu, makan tenaga. Dituntun. Murta, teman satu kamar Marni dengan usia hampir 100 tahun, merasa ikhlas membantu nenek berusia hampir 100 tahun ini. Murta menganggap nenek Marni sebagai orang tua kandung sendiri. Dari kota Madinah, Arab Saudi, Dewi Murtiningrum, Ainus melaporkan. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait pelaksanaan ibadah haji, kami telah terhubung dengan Muslim Pasaribu di Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum Muslim, bagaimana kondisi kesehatan para calon jemaah haji Indonesia di sana saat ini? Ya, Syafa, saya laporkan satu lagi jamaah haji Indonesia wafat di Tanah Suci. Aminah Sunarta, usia 64 tahun, jamaah dari kloter 6 embarkasi Jakarta Bekasi, malam tadi meninggal dunia di Klinik Kesehatan Haji Indonesia setelah mengeluhkan sesak nafas saat berada di hotel tempatnya menginap. Almarhumah merupakan jamaah gelombang pertama yang tiba di Madinah pada 27 Mei lalu. Dengan demikian, hingga kini sudah 5 jamaah Indonesia
yang meninggal dunia saat berada di Madinah. 4 jamaah yang wafat sebelumnya adalah Suprapto, usia 53 tahun dari embarkasi Solo, kemudian Ahmad Suhadap, 53 tahun dari embarkasi Surabaya, Lengen Dalem Dusalam, usia 90 tahun dari embarkasi Surabaya, dan Ibnu Sahid Dasjil, usia 63 tahun dari embarkasi Surabaya. Sementara itu jumlah yang dirawat hingga siang ini waktu Arab Saudi bertambah jadi 64 orang. 49 dirawat di klinik kesehatan haji Indonesia dan 15 di rumah sakit Arab Saudi. Rata-rata pasien yang wafat maupun dirawat mengalami gangguan kesehatan berupa penyakit jantung, paru-paru, diabetes, dan hipertensi. Jamaah, khususnya lansia, diingatkan untuk selalu menjaga kondisi kesehatan dengan memperhatikan pola makan, banyak minum air putih, dan tidak memaksakan diri untuk beribadah apabila kondisinya tidak memungkinkan. Syafaat. Baik, terima kasih Muslim Pasaribu melaporkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Pemirsa, dalam rangka memperingati dan merayakan Hari Pendidikan Nasional 2023, Kemendikbudristek menyelenggarakan rangkaian Bulan Merdeka Belajar dengan tema Bergerak Bersama Semarakan Merdeka Belajar. Diharapkan program tersebut dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Mei sebagai tanggal kelahiran Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara merupakan sebuah hari yang bersejarah, momentum bagi kita semua untuk berefleksi akan pentingnya pendidikan bagi bangsa dan negara Indonesia. Dalam 3 tahun terakhir, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek telah meluncurkan 24 episode Merdeka Belajar yang berfokus untuk mentransformasi sistem pendidikan Indonesia secara holistik. Merdeka Belajar merupakan perwujudan arahan Presiden Joko Widodo untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Dalam rangka memperingati dan merayakan Hari Pendidikan Nasional tahun 2023, Kemendikbudristek menyelenggarakan rangkaian kegiatan Bulan Merdeka Belajar dengan mengangkat tema Bergerak Bersama Semarakan Merdeka Belajar. Rangkaian kegiatan diawali dengan upacara bendera secara serentak pada tanggal 2 Mei yang diselenggarakan di seluruh Indonesia. Untuk semakin menyemarakan peringatan Bulan Merdeka Belajar, Kemendikbudristek juga mengadakan jalan sehat dan siniar bincang santai bersama para penerima manfaat terobosan Merdeka Belajar. Selanjutnya, sebagai rangkaian puncak perayaan Hari Pendidikan Nasional 2023, diselenggarakan Karnaval Merdeka Belajar di area kilometer 0 Yogyakarta pada 28 Mei. Karnaval yang berisi pawai budaya tersebut melibatkan kolaborasi para pelajar, mahasiswa, pelaku seni budaya, dan masyarakat umum. Karnaval dimeriahkan dengan orkestrasi pencahayaan dan video mapping. Pawai berjalan yang melibatkan sekitar 500 peserta dengan koreografi yang terinspirasi dari episode Merdeka Belajar yang dikemas dalam nuansa seni kerakyatan. Selanjutnya, pada 29 Mei diselenggarakan pemberian Anugerah Merdeka Belajar kepada sejumlah pihak yang telah berkontribusi dalam gerakan Merdeka Belajar. Penerima anugerah meliputi pemerintah daerah, perguruan tinggi, mitra pendidikan, media massa, dan sosok pendidikan dari seluruh Indonesia. Seluruh rangkaian Bulan Merdeka Belajar sebagai peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2023 ditutup dengan pesan ajakan Mendikbudristek kepada seluruh lapisan masyarakat untuk terus bergerak bersama, menyemarakan Merdeka Belajar untuk mewujudkan cita-cita mulia Ki Hajar Dewantara dan mengakselerasi transformasi pendidikan Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Mendikbudristek mengukuhkan Bulan Merdeka Belajar untuk diperingati setiap tahun. Sambutan Mendikbudristek diiringi dengan pertunjukan operet oleh para pelajar, tarian kreasi, serta pertunjukan musisi bersama paduan suara berprestasi asal Yogyakarta dengan latar belakang Candi Prambanan.